Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan membuatkan video yaitu bagaimana sih cara mengecek pekerjaan yang ada di Upwork jika kita misalnya belum mempunyai akun di Upwork, baik itu akun klien ataupun akun sebagai freelancer, yaitu akun untuk mencari kerja di Upwork. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Ini saya sudah di halaman depannya Upwork, teman-teman. Nah, di sini bisa dicek ada menu Find Talent, browser Buy and Project. Jadi ini kayak mirip ini ya, mirip gig di Fiverr. Kemudian juga di sini ada yang namanya Post Job and Hire Pro. Jadi ini kalau kita klien, ini juga kalau kita misalnya butuh jasa yang ada di Upwork. Kemudian di sini membutuhkan talent yang khusus, teman-teman. Kita ke bawah aja. Nah, di sini ada contoh berapa top skill yang paling banyak dipakai. Kemudian ini adalah jobnya, itu pertama adalah data entry, kemudian video editor. Data entry ini kayak ini ya teman-teman, kayak Excel, kemudian ngetik di Word ataupun ngetik di PowerPoint dan lain-lain sebagainya, itu termasuk dalam data entry spesialis. Kemudian juga video editor. Nah, video editor ini ya buat teman-teman yang YouTuber pasti sering akan banyak berhubungan dengan mengedit video ya teman-teman. Saya yakin mereka juga banyak juga yang ngambil job ini, video editor. Ataupun sebagai jika teman-teman punya skill yang membuat desain logo, jadi silakan juga cari jobnya yang berhubungan dengan logo designer. Untuk ini Shopify ini market, jadi kita membuat situs, jadi untuk tempat berjualan produk barang bebas, bisa berupa misalnya elektronik, bisa juga herbal, bisa juga pakaian maupun yang lainnya, teman. Ya, cuman ini adalah ini ya berhubungan dengan mungkin setting di Shopify mungkin. Kemudian ini bahasa-bahasa pemrograman yang lain saya nggak tahu karena saya bukan bidangnya di JavaScript, PHP, Python, Android, Ruby. Ini di luar kemampuan saya, ini di luar skill saya. Kemudian yang ini teman-teman yang punya skill menulis, silakan ada ini resume writer, kemudian bookkeeper. Nah, bookkeeper ini cukup unik ya teman-teman. Coba kita buka dulu. Bookkeeper ini kayak menjaga buku. Mungkin maksudnya sini mengelola database buku, misalnya kayak perpustakaan itulah kira-kira mungkin. Coba kita cek dulu. Oh, ini dia langsung ini ya, dikategorikan bookkeeper. Bagus ini. Nama-namanya sudah muncul di sini orangnya. Ya, ini teman-teman. Kemudian juga CEO expert. Mungkin ini orang-orang yang berhubungan dengan website. Jadi gimana ngecek websitenya sudah CEO apa belum, atau YouTube-nya sudah CEO apa belum. Content writer, ini pembuat artikel untuk web atau blog. Social media manager, ini kayak yang hobi bermain Facebook, Instagram, LinkedIn mungkin, ataupun sosial media yang lain. Kemudian software developer, ini yang pembuat software, misalnya pengen di-upload di Play Store. Nah, ini kalau punya kemampuan programmingnya kuat, silakan coba cari proyek yang berhubungan software developer. Kemudian ini database administrator, ini mengelola data ya. Mungkin ini nanti berhubungan dengan data mining mungkin, karena dia pasti ribuan data ini, bahkan jutaan data mungkin yang berhubungan dengan ini. Kemudian data scientist, saya juga nggak tahu nih apa ini. Data scientist. Kemudian front end developer, ini yang berhubungan dengan situs ini kayaknya, front end developer. UI designer, UX designer, kemudian game developer, ini berhubungan nih kayak ini, UI, UX, game developer, front end developer, graphic design. Kemudian juga selain data entry spesialis tadi, ini juga banyak juga virtual assistant. Lalu juga berhubungan dengan developer yang berhubungan dengan iOS dan yang lainnya teman-teman, dan web designer. Itu top skill. Kemudian kita lihat trending skill. Banyak ya teman-teman. Saya juga baru sadar nih, ternyata banyak juga yang
proyek-proyek yang skill-skill yang lagi naik daun, istilahnya lagi banyak di blockchain. Blockchain ini yang berhubungan dengan cryptocurrency kayak Bitcoin, Ethereum maupun yang lainnya, teman. Ini nggak saya tekuni, saya bukan bidangnya di sini. Kemudian Illustrator, ini jelas ini berhubungan dengan mendesain, software design. Go Developer, development saya nggak tahu. Google AdWords, nah ini yang jago bermain iklan untuk YouTube. Kemudian juga digital marketer, ya ini orang yang ahli misalnya mungkin menggunakan Facebook Ads, kemudian membuat landing page, menggunakan email marketing. Nah, di sini bidangnya, teman. Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat, maka saya merekomendasikan yaitu Niaga Hoster, teman-teman. Karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75%, nanti linknya itu saya cantumkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya Mas Blogger, teman-teman. Di digital marketer dan yang lainnya, Audiono saya nggak tahu, Microsoft Power BI saya juga nggak tahu ini apa nih. Ruby, Angular, Full Stack, React. Nah ini ya, ini berhubungan dengan ini programming ini kayaknya, atau berhubungan dengan website. Kemudian ada yang namanya videographer. Videographer ini ya kayak memvideokan itu. Nah, email marketing konsultan, jadi berhubungan dengan digital marketing misalnya. HTML ini untuk bahasa pemrograman yang ada di website. React Native Developer, Ghostwriter, nah yang ini penulis untuk naskah-naskah film mungkin. Swift Developer, Unity 3D Developer, ini yang berhubungan dengan misalnya untuk game. Kan ada banyak tuh yang misalnya kalau kita baru main game tuh ada tulisannya Unity. Nah ini berhubungan dengan mungkin segala aset 3D mungkin yang ada di game. Marketing konsultan, web developer, Zoom, video konferensi freelancer juga ada ternyata. Ini saya baru tahu ternyata. Kemudian smart sheet freelancer maupun yang lainnya, teman. Kemudian project katalog. Nah, ini project katalog. Jadi skill-skill yang banyak dijual. Ini perlu nih, teman. Kita resume, survei. Jadi kayak ini ya. Project katalog tuh kayak gini, find talent misalnya gini. Nah, ini jadi kayak menunya itu di Fiverr kalau kita cek dulu. Nah, ya kan? Mirip Fiverr kan? Nah, kayak gini. Sudah 1.500, kemudian sudah 965. Dan banyak ya, teman-teman. Nah, ini yang sudah menyelesaikan proyek sebagai logo designer ini. Wow, saya baru kaget nih. Saya jarang ini, baru tahu juga ini ternyata banyak peluangnya di logo designer ini. Mungkin di sini kita bisa cek dulu misalnya poster design, ada nggak poster design? Nah, itu dia poster design. Kita coba cek dulu. 1.700 hampir 1.800 proyek. Lumayan, ada banyak. Udah menyelesaikan proyek sebanyak 849. Kita cek dulu mulai dari $20. Starter $20, standar $50, advance sampai $100. Ya menunya mirip ini ya, mirip di Fiverr. Kemudian juga ini keterangan deskripsinya, kemudian ini file formatnya, apa saja yang ada dalamnya. Kemudian dia juga top rate di SMM dan grafik dan yang lainnya, teman. Step for completing the project, auto purchasing, Kunal, show all, review dan lain-lainnya, teman. Ini baru dari segi poster desain ya, teman. Kalau yang lainnya nanti silakan cek aja sendiri, di sini ketik aja. Misalnya karena saya Photoshop, video editor sekarang kita cek dulu video editor. Lumayan udah ada 300 yang dia selesaikan proyeknya. Oke. Wow,
mulai dari 30 dolar. Ini saya tarik nih, lihat ininya. Ini tertarik, saya lihat previewnya ini starter 30, 60, 90 dolar. Oke, terima kasih telah berkunjung ke project katalog. Remove unwanted part, add intro, outro, clean up sound, color correction, begin music placement, motion graphic. Oh iya. 91% dari India. Udah ada sekitar 300-an review. Wah, cukup ini nih, menarik nih. Ininya apa namanya? Project katalognya. Menurut saya ini saja dulu yang bisa saya berikan share seputar Upwork. Jadi ini saya belum masuk login ke ini ya, ke Upwork-nya. Jadi paling enggak teman-teman tuh ada bayangan. Sekarang Upwork kayaknya mulai memakai konsep yang sama seperti di Fiverr. Kalau di Fiverr kan seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gini. Dahulu saya ingat benar, ini belum ada ini kayak gini, menu gini. Karena saya baru cek lagi, ternyata sudah ada sekarang project katalog. Udah lama malah. Itu saja yang bisa saya berikan teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar saja. Dan jika teman-teman ada lagi video yang ingin dibuatkan, nanti juga masukkan aja di kolom komentar dan kita diskusi teman. Oh iya, kalau teman-teman menyukai konten seputar Upwork dan Fiverr, nanti teman-teman bisa cek di playlist saya yang berjudul Kerja Freelancer. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.